Seorang wanita datang menemui Kubler-Ross 3 bulan setelah suaminya meninggal. Ia putus asa, bukan hanya karena kesedihan, tetapi juga karena pengalaman aneh yang dialaminya. Di malam hari, ia terus-menerus merasakan kehadiran suaminya di apartemen. Terkadang ia mendengar suara suaminya. Terkadang ia melihat bayangan. Keluarganya mengatakan bahwa ia kehilangan akal sehat dan bersikeras agar ia menemui psikiater. Tetapi Kubler-Ross menanggapinya secara berbeda. Ia berkata kepadanya, "Anda tidak gila. Anda sensitif. Suami Anda masih di sini, bukan dalam tubuh fisiknya, tetapi di tingkat eksistensi lain. Dan ia mencoba memberitahu Anda bahwa ia baik-baik saja." Wanita itu mulai menangis, tetapi bukan karena kesedihan, melainkan karena lega. Akhirnya, seseorang memahaminya. Kubler-Ross kemudian menjelaskan tentang alam astral kepadanya, dimensi tempat orang yang telah meninggal berada selama beberapa minggu dan bulan pertama setelah kematian. Cukup dekat dengan dunia kita sehingga orang yang sensitif masih dapat merasakan kehadiran mereka, tetapi cukup jauh sehingga kita biasanya tidak dapat melihat mereka. Wanita itu bertanya, berapa lama dia akan tinggal di sana? Kubler-Ross menjawab, selama yang dia butuhkan. Cukup lama untuk mengucapkan selamat tinggal, untuk menyembuhkan diri, dan untuk memahami apa yang telah terjadi. Setelah itu, dia akan pindah ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi dia tidak pergi. Dia hanya berubah. Wanita itu meninggalkan sesi tersebut dengan perubahan. Ketakutan dan kebingungannya hilang. Sebagai gantinya, ada kedamaian, karena sekarang dia tahu di mana suaminya berada, dan dia mengerti bahwa cinta yang menghubungkan mereka lebih kuat daripada kematian. Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Apa itu alam astral? Kubler-Ross menghabiskan beberapa dekade mencoba menjawab pertanyaan ini. Bukan melalui spekulasi, tetapi melalui dokumentasi yang cermat tentang pengalaman mendekati kematian dan percakapan dengan orang-orang yang merasakan kehadiran orang yang telah meninggal. Apa yang dia temukan sangat konsisten. Alam astral bukanlah mitos atau fantasi. Itu adalah dimensi nyata, tetapi bukan dalam arti fisik. Ia ada pada frekuensi yang berbeda. Bayangkan alam semesta seperti radio. Ada stasiun dan frekuensi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi radio Anda hanya dapat menerima satu sinyal pada satu waktu karena disetel ke sinyal spesifik tersebut. Dunia fisik adalah satu frekuensi. Bidang astral adalah frekuensi lain. Keduanya ada di tempat yang sama pada waktu yang sama, tetapi pada tingkat getaran yang berbeda. Inilah mengapa Anda tidak dapat melihatnya. Bukan karena tidak ada, tetapi karena indera fisik Anda disetel ke frekuensi yang salah. Namun, pada saat-saat tertentu, batasnya menjadi lebih tipis. Pada saat-saat emosi yang mendalam, cinta, duka, kerinduan. Selama saat-saat ini, frekuensi Anda bergeser. Kesadaran Anda bergetar sedikit lebih tinggi, dan tiba-tiba Anda dapat merasakan apa yang biasanya tersembunyi. Anda mencium aroma ibu Anda. Anda merasakan kehangatan ayah Anda. Anda melihat bayangan yang seharusnya tidak ada di sana. Ini bukan halusinasi. Ini bukan sekadar pikiran yang mempermainkan Anda saat berduka. Ini adalah kesadaran Anda yang sejenak menyentuh frekuensi bidang astral dan merasakan kehadiran apa yang ada di sana. Kubler-Ross mengajarkan bahwa alam astral adalah tahap pertama setelah kematian fisik, tetapi bukan satu-satunya. Ada beberapa tingkatan, tahap berbeda dalam perjalanan jiwa, masing-masing dengan tujuan, karakter, dan durasinya sendiri. Memahami tahapan-tahapan ini mengubah segalanya. Ini mengubah kesedihan menjadi pengetahuan. Ketakutan menjadi kedamaian. Kehilangan menjadi transformasi. Tingkat pertama adalah fase transisi. Fase ini berlangsung sekitar 3 hari pertama setelah kematian. Kubler-Ross mendokumentasikan ratusan kasus yang mengungkapkan pola yang sama. Selama hari-hari pertama ini, jiwa tetap sangat dekat dengan anggota keluarga, orang-orang terkasih, dan tempat-tempat yang penting selama hidup.
Orang-orang yang mengalami peristiwa mendekati kematian sering melaporkan hal yang sama. Saya berada di atas tubuh saya. Saya bisa melihat semuanya. Saya mendengar apa yang dikatakan orang, tetapi saya tidak bisa menanggapi. Ini adalah fase transisi. Kesadaran telah terpisah dari tubuh, tetapi belum berpindah ke alam selanjutnya. Ia melayang, mengamati, dan memproses apa yang telah terjadi. Kubler-Ross percaya fase ini memiliki tujuan penting. Fase ini memberi jiwa waktu untuk memahami kematian, menerimanya, dan perlahan-lahan melepaskan diri dari dunia fisik. Fase ini juga memungkinkan jiwa untuk menghadiri pemakamannya sendiri. Ini mungkin terdengar aneh, tetapi bukti yang dikumpulkannya sangat mencengangkan. Banyak orang yang kembali dari pengalaman mendekati kematian kemudian menggambarkan detail pemakaman atau kamar rumah sakit mereka yang mustahil mereka ketahui. Salah satu contoh dari arsip Kubler-Ross melibatkan seorang pria yang menderita serangan jantung. Ia dinyatakan mati secara klinis selama 8 menit. Ketika ia sadar kembali, ia berkata kepada para dokter, "Saudari saya berada di ruang tunggu mengenakan gaun merah. Saya belum pernah melihatnya mengenakan gaun merah sebelumnya." Para dokter kemudian mengkonfirmasinya. Saudarinya memang mengenakan gaun merah hari itu untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Pria itu tidak mungkin mengetahui hal ini. Tubuhnya tak bernyawa. Otaknya tidak menunjukkan aktivitas apapun. Namun kesadarannya tampak hadir. Melayang di atas tempat kejadian dan mengamati. Inilah fase transisi, dan biasanya berlangsung sekitar 3 hari. Mengapa 3 hari? Kubler-Ross tidak pernah menemukan penjelasan yang pasti, tetapi ia memperhatikan pola yang sama di berbagai budaya dan agama. 3 hari tampaknya merupakan waktu yang dibutuhkan jiwa untuk sepenuhnya melepaskan diri dari tubuh fisik dan mempersiapkan diri untuk tahap selanjutnya. Selama 3 hari ini, orang-orang terkasih sering merasakan kehadiran almarhum yang paling kuat. Kemudian jiwa mulai bergerak ke tingkat kedua, alam astral. Di sini, sebagian besar jiwa menghabiskan beberapa minggu pertama atau terkadang beberapa bulan setelah kematian. Alam astral bukanlah lokasi dalam arti fisik. Ini adalah keadaan kesadaran, bebas dari tubuh fisik, namun masih terhubung dengan dunia fisik. Orang-orang yang mengalami pengalaman mendekati kematian sering menggambarkan keadaan ini sebagai lebih ringan, lebih cerah, dan lebih bebas. Seorang wanita berkata kepada Kubler-Ross, "Rasanya seperti saya telah menghabiskan seluruh hidup saya di sebuah ruangan kecil yang sempit. Tiba-tiba dinding-dinding itu menghilang. Saya bisa bernapas. Saya bisa bergerak bebas. Saya masih menjadi diri saya sendiri, tetapi tanpa batasan." Itulah alam astral. Kesadaran ada tanpa tubuh fisik, namun tetap mempertahankan individualitasnya. Anda tetap menjadi diri Anda, dengan ingatan, kepribadian, dan cinta Anda, tetapi tanpa rasa sakit fisik, tanpa rasa takut, dan tanpa batasan waktu dan ruang. Kubler-Ross percaya bahwa jiwa-jiwa di alam astral tetap terhubung erat dengan orang-orang yang mereka cintai. Mereka merasakan kesedihan kita. Mereka mendengar pikiran kita. Dan seringkali mereka mencoba memberitahu kita bahwa mereka baik-baik saja. Inilah mengapa orang terkadang merasakan kehadiran mereka. Mengapa mereka mencium aroma yang familiar. Mengapa mimpi tentang mereka terasa sangat nyata. Mengapa tanda-tanda muncul, koin, bulu, kupu-kupu. Ini tidak selalu kebetulan. Menurut Kubler-Ross, hal itu mungkin merupakan upaya komunikasi antara alam astral dan dunia fisik kita. Namun, ini menimbulkan paradoks yang sulit dijelaskan oleh materialisme. Kesadaran tanpa otak seharusnya tidak ada. Materialisme mengajarkan bahwa kesadaran dihasilkan oleh otak. Jika otak mati, kesadaran seharusnya menghilang. Namun, ribuan pengalaman mendekati kematian menunjukkan sebaliknya. Orang-orang tanpa aktivitas otak yang terukur telah melaporkan kesadaran yang jelas, pemikiran yang lebih jernih, emosi yang lebih kuat, dan pengalaman yang lebih intens daripada kehidupan sadar biasa. Bagaimana ini mungkin? Kubler-Ross sampai pada kesimpulan yang berbeda.
Otak tidak menciptakan kesadaran. Otak menerimanya. Seperti radio yang menerima gelombang radio. Radio tidak menghasilkan musik. Radio hanya menerjemahkan sinyal menjadi suara. Jika Anda menghancurkan radio, gelombang tidak menghilang, gelombang tersebut terus ada. Hal yang sama mungkin berlaku untuk kesadaran. Ketika otak berhenti berfungsi, kesadaran tidak berakhir. Ia berlanjut di alam astral, bebas dari penerima fisik. Dan dalam beberapa hal, ia bahkan mungkin menjadi lebih jernih dan lebih hidup. Inilah mengapa banyak orang yang kembali dari pengalaman mendekati kematian mengatakan pengalaman itu terasa lebih nyata daripada kehidupan. Bukan karena lebih dramatis, tetapi karena kurang disaring. Otak biasanya menyaring kesadaran agar dapat dikelola untuk keberadaan fisik. Tanpa filter itu, kesadaran dapat meluas hingga mencapai kejernihan penuhnya. Tetapi jiwa tidak tetap berada di alam astral selamanya. Setelah beberapa minggu atau bulan, tahap selanjutnya dimulai. Tinjauan kehidupan. Selama fase ini, jiwa mengalami seluruh hidupnya lagi, tetapi tidak dalam urutan kronologis. Dan tidak hanya dari perspektifnya sendiri. Ia menghidupkan kembali setiap momen, setiap tindakan, setiap kata, dan merasakan dampak momen-momen itu terhadap orang lain. Seorang pria menggambarkannya seperti ini setelah pengalaman hampir mati. Saya melihat saat saya berteriak pada putri saya. Tetapi kali ini saya merasakan rasa sakitnya seolah-olah itu milik saya sendiri. Saya merasakan kebingungan dan ketakutannya. Pada saat yang sama, ia juga melihat pengampunannya bertahun-tahun kemudian. Inilah peninjauan kehidupan. Ini bukanlah hukuman. Ini adalah pemahaman. Kesadaran yang lengkap dan jujur tentang siapa Anda, apa yang Anda lakukan, dan bagaimana Anda memengaruhi orang lain. Menurut Kubler-Ross, inilah saat jiwa sembuh. Luka lama dipahami. Rasa bersalah berubah menjadi pembelajaran. Dan kemarahan larut menjadi belas kasihan. Tidak ada hakim eksternal. Hanya jiwa yang melihat dirinya sendiri dengan kejujuran sempurna dan cinta sempurna. Setelah fase ini, jiwa bergerak maju, baik mempersiapkan reinkarnasi atau melanjutkan menuju tingkat eksistensi yang lebih tinggi. Dan menurut Kubler-Ross, satu kebenaran tetap konstan di setiap tingkatan perjalanan ini. Cinta tidak berakhir dengan kematian. Cinta adalah frekuensi yang menghubungkan setiap dimensi. Cinta adalah jembatan antara dunia. Itulah mengapa orang masih merasakan kehadiran orang yang mereka cintai. Bukan karena orang mati kembali ke dunia fisik, tetapi karena cinta terus menghubungkan mereka melintasi dimensi. Kematian, kata Kubler-Ross, bukanlah tembok. Kematian adalah pintu gerbang. Pintu gerbang menuju tingkatan eksistensi lainnya. Orang-orang yang Anda cintai tidak pergi. Mereka hanya berada di tempat lain dalam perjalanan ini. Dan cinta yang menghubungkan Anda tetap lebih kuat daripada kematian itu sendiri. Kubler-Ross memperhatikan sesuatu yang menarik selama puluhan tahun penelitiannya. Tidak semua orang merasakan kehadiran orang yang telah meninggal dengan cara yang sama. Beberapa orang sering mengalami tanda-tanda tersebut. Yang lain sama sekali tidak merasakan apapun. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Jika alam astral ada di sekitar kita, mengapa hanya beberapa orang yang tampaknya mampu merasakannya? Setelah mempelajari ratusan kasus, Kubler-Ross mulai memperhatikan pola-pola tertentu. Ia percaya ada 3 alasan utama mengapa beberapa individu lebih sensitif terhadap dimensi astral. Alasan pertama adalah keterbukaan emosional. Orang yang membiarkan diri mereka merasakan emosi secara mendalam sering melaporkan pengalaman yang lebih kuat. Ketika seseorang menekan emosi, kesadaran mereka tetap kaku dan tertutup. Tetapi ketika seseorang membiarkan kesedihan, cinta, kerinduan, atau kasih sayang dirasakan sepenuhnya, kesadaran batin mereka menjadi lebih fleksibel. Pada saat-saat itu, batas antara dimensi dapat menjadi lebih tipis. Inilah mengapa banyak orang melaporkan merasakan kehadiran orang yang mereka cintai paling kuat pada tahap awal kesedihan.
Bukan karena kesedihan menciptakan ilusi, tetapi karena kesedihan membuka hati. Dan menurut Kubler-Ross, hati bukan hanya pusat emosi metaforis. Ia juga merupakan gerbang persepsi. Alasan kedua adalah keadaan keheningan yang mendalam. Selama momen-momen tenang, meditasi, doa, atau refleksi hening, kebisingan pikiran sehari-hari menjadi lebih tenang. Ketika aliran pikiran yang konstan melambat, sesuatu yang lain menjadi terlihat. Kesan-kesan halus. Perubahan kecil di lingkungan sekitar. Perasaan kehadiran yang tidak mudah dijelaskan. Banyak tradisi spiritual telah membicarakan hal ini selama ribuan tahun. Mereka mengatakan bahwa ketika pikiran menjadi tenang, lapisan kesadaran yang lebih dalam menjadi dapat diakses. Kubler-Ross percaya bahwa keheningan yang sama ini memungkinkan orang untuk sejenak menyelaraskan diri dengan frekuensi bidang astral. Alasan ketiga adalah kepekaan pribadi. Sama seperti sebagian orang memiliki pendengaran yang lebih kuat atau penglihatan yang lebih tajam, sebagian orang tampaknya memiliki kepekaan alami yang lebih tinggi terhadap energi halus. Anak-anak sering menunjukkan kemampuan ini lebih jelas daripada orang dewasa. Banyak anak berbicara tentang melihat atau merasakan seseorang yang telah meninggal. Namun orang dewasa biasanya menganggap pengalaman ini sebagai imajinasi. Seiring waktu, sebagian besar anak belajar untuk mengabaikan persepsi tersebut karena masyarakat mengatakan kepada mereka bahwa hal itu mustahil. Akhirnya, kemampuan itu memudar. Namun pada beberapa orang, kemampuan itu tetap ada. Kubler-Ross pernah menggambarkan sebuah kasus yang melibatkan seorang anak laki-laki kecil yang telah kehilangan kakeknya. Suatu malam anak laki-laki itu dengan tenang berkata kepada ibunya, "Kakek datang untuk mengucapkan selamat tinggal." Sang ibu mengira anak itu sedang bermimpi. Namun anak laki-laki itu menggambarkan detail tentang saat-saat terakhir kakeknya di rumah sakit, detail yang belum dibagikan keluarga kepadanya. Bagi Kubler-Ross, kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa kesadaran mungkin mampu merasakan lebih dari yang biasanya kita izinkan. Namun, ia juga memperingatkan agar tidak terobsesi untuk mencoba menghubungi alam astral. Pesan beliau jelas. Tujuan hidup bukanlah untuk melarikan diri ke dimensi lain. Tujuan hidup adalah untuk hidup sepenuhnya di sini. Alam astral hanyalah satu tahap dalam perjalanan yang jauh lebih besar. Dan memahaminya seharusnya tidak menjauhkan kita dari kehidupan. Sebaliknya, itu seharusnya membantu kita menghargai kehidupan lebih dalam. Karena jika kesadaran berlanjut setelah kematian, maka setiap momen dalam hidup ini membawa makna yang lebih besar. Setiap tindakan kebaikan itu penting. Setiap momen belas kasih meninggalkan jejak. Dan setiap hubungan cinta berlanjut jauh melampaui batas tubuh fisik. Kubler-Ross sering meringkas gagasan ini dengan pernyataan sederhana. Ia berkata, "Kita bukanlah manusia yang memiliki pengalaman spiritual. Kita adalah makhluk spiritual yang memiliki pengalaman manusia." Dari perspektif itu, kematian bukan lagi akhir dari cerita. Itu hanyalah momen ketika jiwa mengambil langkah selanjutnya dalam perjalanannya. Dan mungkin gagasan yang paling menenangkan dalam seluruh karya Kubler-Ross adalah ini. Mereka yang telah meninggal tidak memandang kita dengan penghakiman. Mereka memandang kita dengan kasih sayang. Mereka ingin kita bertumbuh. Mereka ingin kita sembuh. Dan yang terpenting, mereka ingin kita terus hidup. Karena hidup itu sendiri adalah ruang kelas tempat jiwa mempelajari pelajaran-pelajaran terpentingnya.